Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi seni budaya, tepatnya seni rupa, yaitu tentang gambar bentuk. Oke, kita langsung saja. Apa itu gambar bentuk? Gambar bentuk adalah proses membuat gambar dengan mengacu pada model yang ada di lingkungan kita yang telah dilakukan penataan atau penyusunan yang artistik. Dengan melihat definisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam menggambar bentuk itu kita harus melihat contoh atau melihat model, tidak bisa menggunakan imajinasi sendiri. Ya, kita harus melihat objek. Pada dasarnya, menggambar bentuk adalah kegiatan merekam objek di atas sebidang datar atau objek dua dimensi melalui media secara tepat dan mirip sesuai objeknya dengan memperhatikan bentuk, warna, perspektif, proporsi, komposisi, dan bayang-bayang. Jadi, melakukan pengamatan terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita, kemudian menggambar atau memindahkan bentuk benda tersebut ke atas bidang datar atau kertas sesuai dengan bentuk, warna, garis maupun sifatnya, maka kegiatan tersebut sudah dapat dikatakan kita membuat gambar bentuk. Ya, pada intinya kita harus memperhatikan warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana, dari sisi perspektif bagaimana, proporsinya bagaimana, komposisi dan bayang-bayangnya bagaimana. Kita harus betul-betul memperhatikan supaya objek yang kita gambar mirip sesuai dengan contoh atau mirip sesuai dengan model. Ya, memang pada dasarnya untuk gambar bentuk kita berusaha untuk menggambarnya secara realis, karena kita harus sesuai dengan yang kita lihat, tidak bisa digambar secara abstrak, ekspresif, dan lain-lain. Lebih tepatnya kita menggambarnya secara realis. Dan pada perkembangannya, istilah gambar bentuk hanya ditujukan untuk objek-objek dari benda mati, ya, benda mati atau dikenal dengan still life. Jadi objek yang kita contoh adalah non manusia, non hewan. Jadi benda mati. Sedangkan untuk gambar bentuk dengan objek manusia dikenal dengan istilah menggambar model. Oke, ya, kita melanjutkan. Gambar bentuk yang akan kita buat adalah dengan objek atau model benda-benda yang berwujud 2 atau 3 dimensi. Namun pada umumnya yang digambar adalah benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda dengan 3 ukuran atau trimatra, punya panjang, lebar, dan tinggi, atau bisa dikatakan memiliki volume ruang. Dan macam-macam benda 3 dimensi dilihat dari bentuknya ada 2, yaitu kubistis dan silindris. Kesimpulannya, kalau kubistis itu cenderung kotak, bentuk dasarnya kotak-kotak, dan kalau silindris lebih cenderung tabung atau melingkar. Ya, kesimpulannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk prinsip menggambar bentuk. Nah, ini untuk menggambar bentuk kita harus memperhatikan prinsip yang harus kita pegang. Ya, pegangan kita dalam menggambar bentuk agar hasil kita itu sesuai dengan, paling tidak mirip dengan aslinya atau contohnya. Ya, salah satu prinsip yang pertama yaitu perspektif. Perspektif merupakan prinsip menggambar sesuai dengan penglihatan. Jadi kesimpulannya, perspektif itu kaitannya dengan hukum pandangan mata. Objek yang dekat itu akan terlihat lebih besar, tinggi, dan jelas. Sebaliknya untuk objek yang jauh, maka akan terlihat lebih kecil, bisa pendek juga, dan lebih terlihat samar. Ya, itu perspektif, kaitannya dengan pandangan mata. Yang kedua ada proporsi, merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain secara menyeluruh. Contohnya,
apel dan semangka itu perbandingan ukurannya kira-kira 1:3 ya. Apel itu sepertiganya dari semangka. Maka ketika menggambar semangka dan apel, maka jangan sampai apel ukurannya sama persis dengan semangka, atau bahkan apel lebih besar. Itu namanya tidak proporsi. Gitu kira-kira. Yang ketiga ada komposisi, diartikan susunan atau letak objek gambar yang menyatu. Jadi kaitannya dengan penyusunan objek, tata letak objek itu kaitannya dengan komposisi. Komposisi yang bagus biasanya tidak selalu diurutkan, dari besar ke kecil diurut, itu tidak, itu kaku. Komposisi yang bagus ya harus ada penataan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang penatanya tidak berdiri tapi digulingkan atau horizontal, ada yang vertikal. Itu namanya gabungan-gabungan komposisi, sehingga akan menghasilkan komposisi yang menarik. Kalau misalnya objeknya berdiri semua dan urutannya dari tinggi ke rendah urut, itu juga komposisinya tidak bagus. Terus untuk prinsip yang keempat ada gelap terang. Jadi gelap terang kaitannya dengan cahaya. Maka bagian yang gelap itu bagian yang tidak kena cahaya. Sebaliknya bagian yang terang, bagian yang cenderung ke warna putih, itu bagian yang kena cahaya. Dan yang terakhir bayang-bayang, itu juga hampir sama dengan gelap terang. Intinya untuk menunjukkan kesan 3 dimensi. Oke. Adapun bahan dan alat untuk menggambar bentuk, yaitu bahannya. Yaitu yang pertama ada bidang gambar. Dapat menggunakan kertas gambar, kartun, papan tulis, atau benda-benda lain yang mempunyai bidang datar. Kanvas juga bisa. Untuk pewarnanya ada pastel, krayon, cat air, cat minyak, pensil warna mungkin ya. Tapi yang jelas dari pewarna tersebut kalian juga harus memperhatikan plus minusnya atau kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pewarna. Sedikit saya jelaskan. Pastel misalnya, kelebihannya dia bisa lebih cepat selesai karena ukurannya yang besar. Tapi untuk bagian yang kecil-kecil, detail, itu akan lebih susah karena dia tidak runcing. Dan untuk blending biasanya sedikit lebih susah, ataupun untuk membuat bagian yang rata juga sedikit lebih susah. Itu minusnya di situ. Pastel dan krayon juga hampir sama, kelebihan dan kekurangannya. Untuk cat air dia juga cepat, karena cat air itu harus sekali 2 kali, jadi jangan sampai berulang-ulang. Jadi cat air kelebihannya dia lebih cepat, tapi kekurangannya dia kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, yang ada kertas kita rusak atau mungkin tidak jadi rata, karena cat air harus sekali 2 kali jadi, lebih cepat, tidak bisa diulang-ulang seperti cat minyak atau akrilik. Itu kekurangannya. Nah, kalau cat minyak kelebihannya itu dia bisa diulang-ulang berkali-kali. Kalaupun kita salah, kita bisa menambal istilahnya, atau menimpa cat yang baru ke cat yang salah sebelumnya. Karena cat minyak sifatnya menutup, jadi walaupun kita salah, kita bisa menutupnya dengan baik asal cat sebelumnya kita sudah kering. Tapi kekurangannya, keringnya dia lama dan harganya lumayan mahal. Itu kekurangannya cat minyak. Cat minyak dan cat akrilik juga hampir sama, karena sifatnya sama, yaitu menutup. Kalau untuk kaitannya dengan pensil konte, pensil warna, dan pensil biasa, itu kelebihannya kita bisa detail lebih kecil-kecil, lebih bagus. Untuk kerapian juga bisa lebih rapi, tapi untuk keseluruhan dia lebih lama. Dan untuk blok, biasanya untuk bagian yang lebar-lebar dia lebih lama. Itulah plus minus dari setiap pewarna. Maka kita harus bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk alatnya, alat pada dasarnya semua jenis alat gambar dapat kalian gunakan. Untuk menggambar bentuk diantaranya pensil, kuas, pena gambar, palet, dan tempat air. Itu kalian pasti sudah tahu lah. Dan untuk menggambar bentuk, kita harus tahu perbedaannya dengan menggambar ekspresi ya. Perbedaan menggambar bentuk tidak sama ya dengan menggambar ekspresi, yaitu karena menggambar bentuk harus menggunakan objek yang dilihat secara langsung, tidak boleh hasil imajinasi. Kita sesuaikan dengan pengertiannya tadi, karena kita harus melihat
model, tidak bisa imajinasi. Terus menggambar bentuk harus teliti dalam mengamati sehingga gambarnya sesuai seperti apa yang kita lihat ketika menggambar. Terus yang ketiga, dalam menggambar bentuk harus membedakan bagian benda yang terkena sinar dan yang tidak terkena sinar. Dan yang terakhir, menggambar bentuk adalah memindahkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Itulah ya yang membedakan antara gambar bentuk dan gambar ekspresi. Yang jelas perbedaan utama dan pertama yaitu kalau gambar bentuk melihat model harus, dan untuk gambar ekspresi tidak, harus imajinasi. Itu perbedaan yang utama dan pertama. Nah, untuk teknik penggambar bentuk ada teknik arsir ya, teknik menggambar arsir ya, lebih menekankan pada kekuatan garis. Untuk arsir contohnya seperti ini. Jadi kita mengarsir ya dengan menggunakan pensil warna dengan memanfaatkan kekuatan garis yang diulang-ulang secara sejajar maupun tumpang berpotongan. Ya, ini contoh arsir. Dan untuk teknik arsir juga bisa menggunakan teknik blending ya, dihaluskan dengan tisu ataupun alat blending yang lain. Contohnya seperti ini untuk teknik arsir yang sudah di blending ya. Alatnya bisa menggunakan seperti tortillon, blending stump, atau yang mudah didapat seperti tisu juga bisa, kapas bisa, cotton bud bisa, atau asal kita mau kotor, jari kita juga bisa untuk membuat blending. Nah, ini contoh arsir yang sebelum di blending, dan ini sesudah di blending akan terlihat lebih halus teksturnya. Terus yang kedua ada teknik, ini untuk arsir kita harus, terutama untuk membuat arsir dengan pensil, kita harus memperhatikan pensil kita apakah kita tumpul atau pensil kita runcing. Untuk arsir yang bagus malah justru menggunakan pensil yang runcing. Karena apa? Karena tekstur kertas itu tidak rata sebenarnya. Kertas itu bergerigi. Apabila pensil kita tumpul, maka ujung pensil kita tidak bisa masuk ke celah kertas atau cekungan kertas. Ini ada gambarnya. Tapi kalau pensil kita runcing, pensil kita akan bisa masuk ke celah kertas. Maka arsiran kita akan lebih rata. Itu yang harus diperhatikan. Makanya pensil kita harus selalu runcing. Memang lebih lama, memang lebih telaten, tapi hasilnya akan lebih rata dan lebih rapi daripada pensil kita tumpul. Nah, terus ada lagi kaitannya dengan arsiran agar lebih terlihat realistis. Arah arsiran juga harus sesuai dengan bentuk objeknya. Contohnya seperti ini, apabila objeknya silinder, maka arah arsiran tidak boleh lurus, dia harus melengkung mengikuti bentuk objeknya. Seperti ini contohnya, bisa kita lihat bersama. Untuk gambar yang sebelah kiri, ngarsirnya lurus ke kanan, padahal yang baik adalah melengkung ke kanan, tidak lurus ke kanan. Bisa dilihat yang betul dan yang salah. Oke. Nah, ini contoh-contoh jenis arsiran, ada hatching, scribbling, dan cross hatching. Kalau yang hatching adalah yang lurus berulang-ulang, kalau yang scribbling yang melingkar-lingkar, kalau yang cross hatching lurus tapi dia tumpang berpotongan atau nyilang-nyilang. Ini contohnya bisa kita lihat sendiri. Dan yang kedua ada teknik blok. Teknik blok yaitu membuat warna ataupun arsiran yang rata, penuh. Kalau misalnya warna hitam semua rata, warna kuning semua rata, atau bisa diistilahkan dengan teknik siluet. Biasanya untuk background juga bisa, untuk bagian-bagian yang benar-benar rata, objeknya warnanya itu juga bisa dengan menggunakan teknik blok. Teknik yang lain juga ada. Teknik yang terakhir adalah teknik pointillist. Pointillist itu teknik menggunakan dot atau titik. Jadi untuk membuat gelap terang, biasanya kita menggunakan arsiran, gelap terangnya ya. Kalau teknik pointillist kita membuatnya dengan titik. Nah, ini contohnya teknik pointillist. Jadi bagian titik yang renggang itu adalah bagian yang terang atau yang bagian kena
sinar. Maka sebaliknya, bagian yang titiknya rapat itu adalah bagian yang gelap, atau bagian yang minim sinar, atau bahkan tidak terkena sinar. Jadi dengan permainan rapat renggang itu akan menghasilkan kesan 3 dimensi, menghasilkan gelap terang. Ini contohnya dari pointillis. Nah, untuk langkah-langkah menggambar bentuk sama halnya dengan gambar yang lain. Yang pertama adalah sketsa atau gambaran secara global. Ingat, sketsa adalah gambaran secara global. Jadi saat sketsa tidak perlu yang namanya arsiran, tidak perlu yang namanya detail, yaitu yang penting gambar secara global. Artinya secara global adalah kita membentuk bentuk secara umum, baik secara proporsinya itu benar, secara perspektifnya benar. Kalau warna, arsiran, detail itu tidak perlu dalam sketsa. Lalu yang kemudian kita mulai membentuk bagian-bagian yang kecil, mulai detailing kecil-kecil. Untuk yang kemudian selanjutnya kita mulai mengarsir, dan yang terakhir adalah membuat detail dan arsiran lebih tajam. Sebenarnya hampir sama dengan teknik yang gambar yang lain. Baik, untuk selanjutnya kita akan memperlihatkan contoh-contoh karya gambar bentuk dari siswa-siswi SMA Negeri 1